Karena hujan mengandung pH air tuh kan. pH airnya nggak bagus. Oh itu pula ya yang harus dipelajari ya. Terus misalkan nih hari ini kita kotoran puyuh ini kita masukkan ke kolam. 3 hari seminggu kemudian jadi. Terus bisa dipanen berapa hari? Dari kita nyemplungkan si ini. Tergantung permintaan Pak. Kalau permintaan ini sekitar butuh sedikit gitu kan. Istilahnya kan orang beli 5.000 kan sekitar setengah sendok. 5.000 setengah sendok. Sendok makan. Iya. Waduh. Ini nih, Mahal ya. Nggak, ini ngomong-ngomong. Sudah lama masalah di kutu air ini yang manfaatkan antara kotoran puyuh. Cuman kan ini kan kotorannya kan murni memang. Iya, nggak kita campur pakai M4, nggak kita campur pakai apa namanya serbuk gitu kan. Iya benar. Nah, apakah memang di pembuatan kutu air itu memang dia harus murni? Iya memang harus murni. Memang harus murni. Tanpa ada campuran yang lain. Enggak. Kalau ada campuran yang lain nggak jadi. Kebanyakan sih tergantung orang masing-masing Pak, pribadi ya Pak. Kadang ada yang lain-lain rumahan, pengalaman kan lain-lain. Pemain rumahan tuh dia cuma manfaatkan apa namanya? Lahan yang bukan sayur kol. Oh, pakai sayuran bisa juga. Bisa. Untuk menimbulkan kutu air. Tapi lebih bagus mana antara kita menimbulkan sayuran ya pakai kol dengan pakai sayuran yang lain dibandingkan dengan kotoran puyuh? Lebih kotoran puyuh sih. Lebih kotoran puyuh. Munculnya lebih cepat kotoran puyuh atau lebih kotoran puyuh? Kotoran puyuh. Berapa hari kira-kira munculkan kotoran puyuh? Kalau kami ya, munculkan kutu air ya? Iya, masukkan di dalam kolam kan. Dalam kolam tuh 3 hari. 3 hari. Kalau kami misalnya pakai pembibitan kutu air tuh kan. Kutu airnya di wadah kolam tuh kan. Udah diisi air, masukin ini kan. Diendapkan kan. Itu sekitar 3 hari kami masukin bibit kutu airnya. Nah, terus ya langsung muncul kutu airnya banyak. Bibit kutu air itu untuk memancing dari kotoran puyuh ini ya? Malah atau gimana? Dia ini sebenarnya kayak sebagian seperti rumah apa pangannya, pangan kutu air. Kotoran puyuh ini. Oh gitu. Jadi kalau masukkan kotoran puyuh ini ke dalam kolam sama karung-karungnya atau ditabur atau gimana? Dia satu kolam tuh ya. Biasanya itu 20 kalau takaran literannya 20 liter. Apa nih? 20 liter kotoran puyuh kok? Ya, 20 liter kotoran puyuh. 20 kilo atau 20 liter? Sekitar gitulah Pak, 20 kilo. Sekitar itu. Nah, terus munculnya dari 20-an kilo kotoran puyuh itu bisa nggak muncul kutu air itu berapa kilo? Kalau berapa kilonya tuh dia main canting apa gimana tuh kalau orang Jambi? Kalau di awal kita melakukan tuh nggak sampai secanting sih Pak, banyak cuman biasanya tuh sekitar ya dapat serokan lah Pak, 1 serokan gitu. Tapi kok semakin lama dia semakin berkembang. Semakin lama didiamkan semakin berkembang. Oh gitu ya. Cuman tinggal lagi kekalahan dia nggak bisa. Kalau kita main di luar, terkena hujan, itu nggak bisa, gagal mati. Jadi di atapnya kalau nggak pakai seng fiber gitu lah, yang dia transparan. Sinar matahari bisa boleh masuk kena gitu. Panas tapi nggak boleh kena hujan, karena hujan mengandung pH air tuh kan, pH airnya nggak bagus gitu. Oh itu pula ya yang harus dipelajari ya. Terus misalkan nih hari ini kita kotoran puyuh ini kita masukkan ke kolam. 3 hari seminggu kemudian jadi. Terus bisa dipanen berapa hari? Dari kita nyemplungkan si ini. Tergantung permintaan Pak. Kalau permintaan ini sekitar butuh sedikit gitu kan. Istilahnya kan orang beli 5.000 kan sekitar setengah sendok. 5.000 setengah sendok. Sendok makan. Iya. Waduh. Mahal ya. 5.000. Wow. Peluang usahanya modal kotoran burung puyuh. Itu ya. Nah, terus dari misalkan ini, dari kita ngisi kolam hari ini kita isi dengan kotoran, terus kemudian timbullah kutu airnya, kutir itu tadi, mungkin selama seminggu 2 minggu, iya kan? Nah, terus nanti dia semakin lama ini gantinya lagi di hari keberapa? Gantinya untuk kotoran ini di hari keberapa? Yang pasti kalau gantinya itu Pak,
Dia nggak ganti, Pak. Nggak ganti, ditambah lagi juga nggak apa-apa. Nah, Oh gitu ya. iya. Nah kalau kita pengen nambah lagi itu berapa bulan sekali? Berapa bulan sekali nggak tahu. Yang pastinya kalau dia udah Kalau udah kutu airnya sudah nggak ada, bertumpuk nih, Pak. Ha-ha. Kadang kan bertumpuk kita letakkan, bertumpukkan aja di pojokan kan. Oh di sudut. Dia nggak main sebar, Pak. Dia Tetap di dalam karung. Hah? Kotoran puyuh ini tetap dalam karung. Mau Bapak di dalam karung, mau di luar karung, yang penting di pinggir kolam ditumpukkan. Tapi dia tetap di dalam kolam. Iya, di dalam kolam. Kena air, tenggelam. Iya. Oh gitu ya. Semakin dia kan makin lama tuh kan makin habis tuh. Tumpuan tuh kan makin rata kan. Makin rata itu makanya dibilang tergantung di mana Bapak main. Mau di indoor apa di outdoor. Oh, kalau gitu di ya. outdoor itulah resikonya tadi. Jangan sampai terkena hujan. Kalau terkena hujan dia gagal ya. Nggak usahkan ini, Pak. Taunya gagal dengan tidaknya di mana? Taunya gagal dengan tidaknya kutu air itu? Warnanya kah atau seperti apa? Kalau gagal, ya binatangnya mati, Pak. Kutu airnya mati. Kutu airnya mati? Malah mati. Nggak ada. Bahkan isinya di dalam kolam tuh nggak ada. Berubah airnya, warnanya? Enggak lah. Binatang tuh nampak, Pak. Binatang tuh muncul. Kecil, iya. Di permukaan kan. Ya kayak mana berenang di jalan lah. Berarti rata-rata kutu air itu memang untuk pakan anak ikan ya? Pakan anak ikan, mau pakan induk ikan, tergantung ikan-ikan kecil. Seperti gapi, cupang. Gitu ya. Berarti kotoran puyuh ini manfaatnya bukan untuk tanaman baik. Bisa menimbulkan kutu air ya? Iya. Kalau sekali panen nih, misalkan 20 kilo itu tadi. 20 kilo. Itu bisa keuntungannya berapa? Kalau boleh tahu. Keuntungannya tuh gimana kita bilang, Pak? Keuntungan tuh kita nggak bisa jual belinya belum pernah dihitung. Nggak pernah kami hitung. Nggak pernah kami. Yang penting asal ada angka kami jual kan gitu. Oh, gitu ya. Tapi kan dia apakah gini? Maksud saya gini. Kutu air itu apakah dia itu makin membesar ataukah ya segitu-gitu? Yang pastinya bukan makin besar, Pak. Yang pastinya makin banyak. Makin banyak. Bukan makin membesar ya. Bukan. Kalau ya segitu namanya kutu ya kan. Nggak mau besar kan namanya tapi kutu. Tapi perkembangannya makin banyak. Semakin dibiarkan semakin banyak. Semakin banyak. Oh ini memang betul-betul ini ya berarti ya. Peluang yang luar biasa. Harus kita kembangkan. Ngomong-ngomong nih sudah berapa bulan? Apa yang setahun terjun di situ atau gimana? Kalau setahun sebenarnya sih dari berapa tahun yang lalu sih, Pak? Dari berapa tahun yang lalu? Cuma sempat stop kan, stop memulai kan karena nggak terhandle kalau dibilang. Oh gitu. Kita dulu tuh kan karena habis itu kerja tuh tau lah di masa-masa kita muda tuh kan warung kesana kemari, Pak. Kadang ada yang jauh, kurang inilah, kurang apa namanya, kurangnya perhatian lah mungkin ke situ kan. Tapi jadi, kalau lagi fokusnya, kan jadi, gitu ya. Dulu awalnya idenya dari siapa? Idenya sih, ya yang namanya kita baru mulai tuh, ya baru belajar juga, Pak, nengok-nengok juga. Ya, kalau nengok juga yang para suhu lah. Orang-orang belajar dari YouTube, dari apa gitu ya. Kalau untuk saat ini nih permintaan di Jambi kutu air yang memang tadi memang bahan bakunya, bahan utamanya kita dari kotoran puyuh, kemudian jadilah itu kutu air. Sampai sekarang permintaan di Jambi ini banyak enggak? Alhamdulillah lumayan, Pak. Lumayan. Satu sendok tadi berapa? 20.000. 5.000. 5.000 satu sendok. Tapi kalau misalnya kita per cup, per cantingnya itu 25.000. Per cup itu berapa? Pakai ini ya, botol minuman. Itu. Ini. Segini. 25.000 segini. Kutu air. Waduh. Kalau sekarang ini jadi berapa? Ini kira-kira 20 kilo itu. Itu tergantung pasir lamanya, Pak. Semakin lama, semakin banyak. Kalau misalkan dibiarkan sampai sebulan gitu. Dibiarkan sampai sebulan? Ya mungkin nyampe, Pak. Lebih nyampe, bahkan. Lebih sampai 10 atau Ya, betul.
Karena kami kemarin aja kan sampai putusan stok tuh gara-gara itu nggak ada kan. Udah berapa maunya berarti ya punya banyak kolam ya, jadi per minggunya kita panen estafet kan gitu. Jadi minggu ini di kolam ini, minggu besok kolam ini, setelah 4 kolam kembali ke asal. ABC maunya kayak gitu ya. Maunya kayak gitu Pak. Ini nggak bisa 1 kolam gitu ya. Nah di rumah punya berapa kolam? Kalau kita sih masih dikit Pak. Sedikit ya. 1 kolam ukurannya berapa? Ya tergantung kita mau. Tergantung kemauan kita. 3x2, 3x1. Dalamnya kalau masalah dalamnya nggak terlalu ini ya. Dalam kolam 50 cm air. Yang penting dia bisa tenggelam. Ya. Mantap juga nih kalau memang mau usaha kayak gitu kan. Cuman itu tadi nggak boleh terkena air hujan ya. Kita berani buat kolam, kita berani buat atasnya. Iya. Mungkin kalau pakai seng yang fiber itu bisa ya. Kan dia tembus ya matahari ya. Tembus matahari nggak kena air hujan. Iya. Karena pH hujan tuh tinggi ya. Tinggi. Itu yang bisa mengalahkan. Nggak usah kan di kutu air Pak. Di ikan aja pun kalau udah pH kena hujan mati kan. Boleh menarik usahanya seperti itu. Dari kotoran burung puyuh disulap jadi kutu air, jadi penghasilan yang rutin, yang rajin. Ya yang penting kan pemasarannya. Kita mau usaha apapun kan sama kayak dengan puyuh. Puyuh juga kalau kita pemasaran telurnya itu juga macet ya, macet juga. Cuman kalau ini kan pasaran macet, seumpamanya lagi pemasaran macet, kan nggak ada gagal produksi, nggak ada gagal panen. Yang penting kan dia kan nggak rusak. Semakin lama kan malah semakin banyak. Kalau telur puyuhnya malah repot. Dia nggak bisa keluar, kita mau ngasih makan dari mana? Betul. Ini ngasih makan nggak nih? Kutu air nggak? Enggak. Cuma dibiarkan di kolam gitu ya. Dibiarkan itu aja. Nggak dikasih makan nggak apa, itulah makanannya di situlah tempat rumah. Gitu ya. Di situlah dia berkembang. Simple tapi menghasilkan. Nah itu makanya kita kan maunya kan kayak gitu, kerja simple menghasilkan dan juga nggak banyak berbelit-belit. Banyak teori, banyak ini segala macam kan. Maunya memang ya kita terjun itu kan. Ya kalau di awal gagal itu pasti. Tidak mungkin kita usaha itu mulus terus tuh kita baru memulai pasti ada gagal. Pasti itu pasti gagal dulu. Pasti ada tahap pembelajaran. Iya pasti. Saya dulu juga di ternak puyuh juga kayak gitu, gagal terus. Malah justru nombok pakan terus, nggak ada berhasilnya. Setelah 2 tahun baru kami ada hasilnya. Gitu. Seiring waktu mendalaminya, mendalami proses tadi kan. Dan juga ya lagi-lagi balik-balik kan apa ya, edukasi. Apalagi kan zaman sekarang media sosial kan banyak, bisa kita manfaatkan di situ kan untuk pengembangan usaha. Yang penting kita sudah tahu ilmunya, kita praktekkan, berhasil sudah, tinggal berjalan. Gitu. Oke, terima kasih nih guys ngobrol-ngobrol masalah kutu air dari bahan bakunya dari kotoran puyuh murni betul. Jadi kalau mau mencoba ya silahkan belajar dari referensi YouTube yang lain kan banyak. Ternyata ya kalau kita mendengarkan simple ya, simple kalau kita mendengarkan simple guys. Kalau teori simple guys, tinggal ceburin ke air jadi kan gitu. Cuman kan nanti prakteknya kita nggak tahu kan gitu. Ya mudah-mudahan lah tetap sehat selalu Mas ya, sukses selalu, mudah-mudahan kedepannya juga lancar, mudah-mudahan usahanya makin berkembang. Oke, terima kasih Mas.